selamat datang di channel Mahmud di New York. Seperti yang kamu lihat, hari ini kita mau bikin sup tahu dari Korea. Bikinnya gampang banget dan kayaknya dapur di Indonesia semuanya harusnya bisa bikin. Bahan-bahannya, base utamanya itu kaldu. Nah, kaldu kalau di sup di Korea biasanya dia pakai dried anchovy stock, kaldu ikan teri. Tapi berhubung saya nggak punya, bisa disubstitute dengan dashi. Di deskripsi akan saya kasih tahu gimana cara bikin kaldu ikan teri. Tapi karena saya adanya dashi, saya pakai yang gampang aja. Intinya harus ada rasa umami, jadi nggak bisa diganti dengan kaldu ayam, kaldu sapi, apalagi kaldu sayuran. Antara dashi stock atau anchovy stock. Lalu soy sauce, saya pakai Kikkoman low sodium, sesame oil sedikit aja, black pepper, ini belakangan, saya nggak pakai sih akhirnya karena udah cukup pedas buat saya, garam, dan chili powder. Resep asli dia pakai gochujang, jadi chili powder Korea. Gochujang biasanya lebih agak manis, smoky, dan nggak terlalu pedas. Nah, karena saya punyanya extra hot chili powder, jadi nanti saya campur dengan smoked paprika biar agak ngedapetin rasanya sih, tapi apa aja bisa dipakai. Lalu tahu saya pakainya silken tofu, telur, daun bawang untuk topping, bawang putih, jamurnya saya pakai baby bella. Kamu bisa pakai macam-macam jamur lebih enak. Nanti ada udang juga belakangan. Kamu bisa tambah kerang, kamu bisa pakai lobster. Ini pasti enak banget. Kita iris jamurnya biasa, iris tipis aja. Kalau kamu beli, biasanya isinya pasti dikit. Enaknya bikin di rumah, kamu bisa sesuka hati kamu. Jamurnya yang banyak, telurnya 2, 3 gitu kan. Oke, ini udangnya udah saya bersihin. Daun bawang diiris, benar-benar tinggal untuk topping doang. Ini kalau kamu mau pakai si batangnya bisa buat rebusan si kaldu biar jadi tambah segar. Telur bisa langsung kamu masukkan atau kamu bikin onsen tamago. Jadi paling nggak agak setengah matang gitu kan. Karena saya nggak punya hotpot, jadi ya saya bikin setengah matang. Masukkan olive oil atau minyak apapun. Bawang putih kita tumis sampai kecoklatan. Kalau kamu punya panci yang tebal bawahnya, heavy bottom pan gitu, itu lebih baik dipakai. Ini saya yang ada aja, stainless steel, jadi dia panasnya cepet banget. Lalu kita masukkan smoked paprika, atau kamu kalau nggak punya smoked paprika ya pakai langsung aja si chili powder. Karena panci saya cepet banget panas, ini saya matiin dulu kompornya, apinya. Ini aja udah berasap banget kan. Pokoknya jangan sampai dia angus chili powdernya. Jadi penghantar panas banget kan si stainless steel. Saya matiin apinya, saya aduk semuanya, saya masukin udangnya dulu. Ini tetap saya dalam kondisi apinya mati. Masih panas banget juga. Tapi untungnya langsung dimatiin karena kalau enggak ini bisa angus semuanya. Jadinya pahit nanti chili powdernya. Jadi kalau misalnya kamu pakai panci yang kayak saya, ketika udah rada berasap langsung matiin api, lanjut masak. Saya nyalakan lagi apinya karena kayaknya udah agak adem, dimasukin udang yang agak dingin. Ini masak benar-benar sampai matang. Nanti kita tinggal tambahin kaldu. Resep 1,5 cup kaldu ini bisa untuk 2 mangkok. Jadi kamu isinya juga sesuaiin untuk 2 mangkok. At least 2 kali makan. Saya tambahin jamur, tapi ya nggak sampai matang banget sih jamurnya. Intinya saya pengen tambahin jamur. Kamu bisa tambahin jamur atau tambahin kaldu dulu, terserah, sama aja. Karena kita akan matangin jamurnya pada akhirnya pun di kaldunya. Kita masukkan kaldunya. Kita masukkan soy sauce. Intinya jadinya semua bahan-bahan sisanya kita masukkan di sini, kayak bikin sup aja. Sup ini enak banget dan segar, plus isinya pun yang gampang aja gitu, nggak yang aneh-aneh. Mungkin dashi nggak ada di semua dapur, tapi dried anchovies, si ikan teri, kamu bisa banget bikin stok ikan teri di rumah kan. Kita tambahin sedikit sesame oil. Sesame oil ini kenceng banget rasanya, jadi kamu jangan sampai ketumpahan. Kita pakai sedikit aja karena kalau dia overpower udah selesai rasa, semuanya rasa sesame, nggak berasa lagi tuh yang lainnya. Cek rasa, tambah garam,
Saya nggak pakai gula karena saya pengen yang seger aja gitu. Saya pengen yang pedes, saya pengen yang seger. Kalau kamu ngerasa kepedesan ya bisa ditambahin gula atau kentang karena dia nyerap rasa kan. Tambahin lada hitam kalau masih oke rasa pedasnya. Ini saya ambilin dulu udang-udangnya karena saya nggak mau udangnya jadi kecil banget sampai nanti selesai masak. Jadi saya pinggirin. Baru nanti saya taruh di atas mangkoknya ketika udah matang semuanya. Udang udah aman, saya tambahin si tahunya. Saya pakai tahu sutra, silken tofu. Kamu bisa pakai tahu telur, tapi saya saranin pakainya yang benar-benar lembut gitu. Tahu susu, aduh enak banget pasti. Saya nggak ketemu aja sih milk tofu gitu. Sebelum kamu masukin tahu, rasa harus udah oke. Karena kamu juga nggak mau tambahin bumbu lagi dan ngaduk-ngaduk si tahu ini. Karena tahu ini lembut banget, gampang banget hancur. Ini udah mendidih, aduk sedikit. Kamu bisa tambahin telur di sini karena kamu kalau nggak punya hotpot, ya kamu bisa tambahin telur di sini jadi kayak setengah matang. Jadi kayak telur Indomie jatuhnya. Tapi kalau saya bikinnya onsen tamago. Cara bikin onsen tamago nanti saya kasih juga di deskripsi resepnya. Bikinnya gampang banget lah pokoknya. Oke, udah matang, tinggal kita sajikan. Di New York ada tempat yang jual tofu stew kayak gini, namanya BCD Tofu. Dia ada di Koreatown, terkenal banget, emang enak banget. Cuman biasa kalau kita beli di luar pasti isinya sedikit, nggak sesuai yang kita pengen. Saya mau udangnya banyak, nggak mungkin bisa tambahan udang. Saya mau jamurnya yang banyak gitu kan. Saya mau ekstra telur. Jadi paling enak emang bikin di rumah. Dan rasanya nggak kalah, ini enak banget. Tinggal kita tambahin daun bawang di atas. Kamu bisa tambahin garlic oil kalau kamu punya. Akan enak banget juga, cocok. Selesai, tinggal kita sajikan hangat-hangat. Sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Di-like videonya. Buat kamu yang belum subscribe channel saya, di-subscribe dulu. Sampai ketemu lagi.